Orang bisa berbagian di dalam acara sedemikian ya, disnatalis. Yang kedua, tadi dikatakan oleh Pak Riki di mana STT ini masih berusia muda. Saya bersyukur bisa berkesempatan menyaksikan STT ini ketika masih sangat muda. Nanti ketika kita melihat sudah sangat berkembang, saya pribadi bisa mengatakan, wah saya dulu pernah berada di sana pada waktu masih sangat muda. Saya sih berharap di dalam masa-masa pertumbuhannya menjadi makin dewasa, saya juga bakal tetap sering-sering ada, ya Pak Diki ya. Teredarlah setidaknya main-main di dalam tempat ini. Di sini juga ada senior saya, Ibu Boys, pada waktu dulu di Institut Reform. Sekali lagi, satu buah sukacita yang besar bagi saya untuk menyaksikan satu buah tempat yang namanya itu ruko, saudara. Rumah toko. Toko, rumah toko, tapi di sini dipakai untuk rumah, untuk mendidik orang-orang menjadi hamba-hamba Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu buah tema. Ketika tema kita adalah melompat lebih tinggi. Lebih tingginya kemana, saudara? Apa yang kita sebut sebagai lebih tinggi itu? Saudara, mari kita bersama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami mohonkan di hadapan-Mu kiranya pada sore hari ini Tuhan, Engkau mengaruniakan kami bukan satu buah khotbah yang bagus, karena khotbah yang bagus hanya akan membuat kami kagum dengan hamba Tuhan. Kami mohon juga kiranya Engkau tidak berikan kepada kami khotbah yang buruk, karena khotbah yang buruk akan membuat kami kesal dan bosan dengan hamba Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, karuniakanlah kepada kami firman, yaitu Yesus Kristus yang dikabarkan, yang kami bisa dipersekutukan di dalam iman dengannya oleh kuasa Roh Kudus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan kiranya pada malam hari ini setiap kami tanpa terkecuali boleh bertemu dengan pribadi Kristus, semakin dipersekutukan dengannya. Jangan berikan kepada kami apapun saja yang kurang dari hal itu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara, saya akan bacakan sekian semua dari Lukas pasal yang ke-7, saudara. Lukas pasal yang ke-7, saya baca mulai dari ayat yang ke-18. Lukas pasal 7, mulai dari ayat yang ke-18. Mungkin sedikit berbeda karena saya baca dari TV2, saudara. Ketika Yohanes diberitahu tentang semua peristiwa itu oleh murid-muridnya, yang memanggil 2 orang dari antaranya, dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah dia yang datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, pergilah. Beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit yang menajiskan ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita membaca dari perspektif Injil Lukas. Betul, saudara. Saudara, kalau kita mau cari cerita tentang Yohanes Pembaptis, kita bisa mendapatinya di dalam kitab-kitab Injil kita. Dan secara khusus, kalau kita ingin mencari yang lebih elaborate, kita bisa melihat ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Tetapi, saudara, kita melihat Injil Lukas itu memakai waktu yang lebih banyak, tempat yang lebih banyak untuk membangun case tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Kita ketahui asal-usulnya Yohanes Pembaptis dari Injil Lukas, bukan dari Injil Matius. Betul ya, saudara? Di dalam Injil Matius kita mendapati cerita origin of Jesus Christ. Asal-muasalnya Yesus Kristus itu kita dapati. Tetapi asal-muasalnya Yohanes Pembaptis enggak. Asal-muasalnya Yohanes Pembaptis itu kita dapati di dalam Injil Lukas. Lukas memberikan perhatian yang sangat spesial terhadap Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika Lukas membangun case tentang betapa hebatnya Yesus Kristus, Lukas membandingkannya dengan Yohanes Pembaptis. Jadi kita tahu satu hal, bahwa Lukas menganggap Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat penting. Dan tidak main-main, Lukas membangun case tentang Yohanes Pembaptis ini dengan cara yang paling gegap gempita, saudara. Pertama, berita kelahirannya Yohanes Pembaptis itu ditaruh di setting agama yang sangat tinggi, yaitu Yerusalem. Pada waktu sedang sembahyang, pada waktu ada pembakaran ukupan. Ada yang mengatakan kemungkinan itu pada waktu Yom Kippur, saudara.
Well, kita jadi mengingat perang 50 tahun yang lalu dan baru saja ini, tapi kita tidak bicarakan itu juga. Jadi ini adalah satu buah perayaan hari raya pendamaian, hari raya yang sangat besar bagi orang-orang Israel, saudara. Dan dicatat Zakaria adalah orang saleh, dia adalah imam yang pada waktu itu mendapatkan anugerah besar melalui undi untuk membakar ukupan. Sementara istri dari Zakaria adalah Elizabeth yang dicatat sebagai keturunan Harun. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini orang tuanya, bapaknya adalah imam yang membakar ukupan kemungkinan pada waktu Yom Kippur. Lalu saudara, istrinya adalah keturunan dari imam besar yang paling pertama, yaitu Harun. Dan pada waktu kesempatan sedang sembahyang orang-orang, maka Zakaria bertemu dengan malaikat. Dan tidak sembarangan, malaikatnya adalah Gabriel. Saudara, malaikat Gabriel adalah satu buah saudara. Semalaikat yang sangat luar biasa ketika muncul di dalam perjanjian lama. Dan Gabriel itu muncul di dalam kitab Daniel. Dan ketika Gabriel muncul, dia memberitakan tentang pembebasan. Daniel berdoa, saudara, dengan segala kesungguhan. Ketika dia sudah tua, saudara, dia mengatakan, Tuhan, Engkau menghukum Bani Yehuda selama 70 tahun. Dan kami memang layak mendapatkan penghukuman. Tetapi Tuhan, seluruh janjimu yang sudah pernah Engkau ucapkan kepada Nabi Yeremia, maka setelah 70 tahun itu selesai, kiranya Tuhan, Engkau melepaskan kami, membawa kami pulang ke negeri kami seturut dengan yang Engkau janjikan. Dan setelah itu Tuhan jawab dengan tidak main-main. Tuhan kirimkan malaikat Gabriel di dalam kitab Daniel, saudara. Maka Gabriel itu datang dan berkata kepada Daniel, Daniel, kamu sungguh diberkati oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Yes, orang-orang Yehuda akan dipulangkan. Tapi kamu mesti tahu, ternyata bangsa Yehuda itu sudah dibuang masih tetap jahat saja. Oleh karena itu 70 tahun tidak cukup, tapi akan ada 70 kali 7 masa. Tunggu waktu itu. Kira-kira begitu, saudara. Dan sekarang, saudara, Gabriel yang sudah pernah memberitakan tentang pembebasan muncul lagi kepada Zakaria. Kurang lebih beritanya adalah, now it's the time. Saudara bisa bayangkan, saudara, 70 kali 7 masa ada yang ngitung, saudara, sampai 500-an tahun, saudara. Sama waktu yang panjang sekali. Dan now it's the time. Di sini ada yang gemar olahraga tinju, kan? Ada yang kira gitu ya. Saudara, zaman sejak dulu ya, kalau pertandingan tinju, saudara, itu biasanya kalau kita nonton pertandingan Mike Tyson, saudara, salah satu yang kita itu biasanya agak kesal adalah nonton partai tambahan dulu, saudara. Partai-partai yang kurang terkenal, saudara, itu pertandingan 10 ronde nggak habis-habis. 10 ronde nggak habis-habis. Kalau Mike Tyson kan brutal, ya, langsung maju, sikat langsung, wah menyenangkan, saudara. Ini nungguin partai tambahan nggak habis-habis, saudara. Tapi begitu Mike Tyson itu datang, ada ucapan dari announcernya, ladies and gentlemen, wah, it's showtime. Wah, kita langsung senang, saudara. Thrill, inilah waktunya. Saudara, ketika malaikat Gabriel mendatangi Zakaria pada waktu hari raya pendamaian, pada waktu orang sedang sembahyang, dan Elizabeth adalah keturunan Harun, maka kita mendapatkan sense yang kurang lebih mirip. It's showtime. Inilah waktunya. Dan siapa tokohnya? Tokohnya adalah Yohanes Pembaptis. Ini adalah tokoh yang demikian besar. Namanya saja tidak ada di jalur keturunan. Ya kan, ketika dikasih tahu namanya siapa ya, cocoknya siapa namanya, mau dikasih nama Zakaria Junior, sudah, tapi dikatakan no, namanya dari Tuhan, namanya dari Tuhan sendiri, yaitu Yohanes, sudah. Nah, sudah, Yohanes Pembaptis nanti kita akan dapati, sudah, menjadi seorang tokoh yang anaknya Zakaria. Sudah bisa membayangkan ya, seseorang yang tumbuh sebagai anaknya imam, kira-kira hidupnya seperti apa? Anaknya pendeta, pasti banyak dengar khotbah kan ya. Anaknya pendeta, itu pertama kali belajar ngomong pengakuan iman rasuli itu. Anak saya, lagu pertama yang kamu tahu apa? Bukan lagunya Blackpink, sampai sekarang dia nggak tahu lagunya Blackpink, lagu gereja tahu banyak. Ucapan-ucapan yang belum terlalu paham, anak saya 4 tahun pengakuan iman rasuli rada-rada bisa, meskipun sedikit-sedikit salah ya. Dituntut sedikit ya, pada waktu persekutuan itu salah, sudah. Ya kan? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus persekutuan, wilayah, gitu, sudah. Dia sering bersuap wilayah, ya. Anak pendeta, saudara. Tahunya begitu, saudara. Sudah bisa bayangkan, Zakaria punya anak Yohanes Pembaptis, dan Zakaria adalah imam yang high profile, saudara. Yohanes Pembaptis tentu dia bertumbuh dengan pengetahuan yang sangat dahsyat. Dan kita mendapati orang yang bertumbuh di dalam pengetahuan yang sangat dahsyat seperti ini ternyata memilih untuk tidak mewarisi dinasti keimaman bapaknya. Akhir-akhir ini kita mendengar ucapan dinasti agak sering ya, sedikit sedih, saudara, atau sedih sekali. Tapi saudara, Yohanes Pembaptis berbeda sekali, saudara. Yohanes Pembaptis itu anaknya imam, dan imam itu harusnya memang hereditas, saudara.
Tetapi dia memilih untuk mengatakan bahwa saya keluar dari jalur Yerusalem, dan dia memilih jalur padang gurun. Dan ini tidak main-main, saudara. Dia membaptiskan orang di Sungai Jordan. Saudara, Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan, itu menyeberangi Sungai Jordan. Ya, West Bank, menyeberangi Sungai Jordan. Dari areal Transjordan, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan proper itu setelah Sungai Jordan disibarkan oleh Tuhan, dibendung, lalu mereka melintasi Sungai Jordan. Dan Yohanes Pembaptis membaptis di sana. Seperti kayak evoking, membawa kembali berita bahwa seperti hanya Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, inilah momennya. Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Jordan. Dan ucapannya dia mengambil dari apa yang dicatat di dalam nubuatan kitab Yesaya pasal 40. Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu kan berita tentang pulang dari pembuangan. Aku suara yang berseru di padang gurun, ratakan jalan untuk Tuhan. Gunung-gunung ditebas, itu lembah-lembah ditimbun. Adalah dia, sudah tahu lagunya. Letakkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Cuman menurut saya secara teologis agak kurang tepat lah. Karena dilanjutkan dengan kata-kata apa, saudara? Supaya siap dibangun. Saudara, seperti kalau tanah rata itu kita bikin bangunan, saudara. Itu yang bikin lagu orang Kristen yang baik, mungkin kontraktor, saudara. Kalau yang tanah kosong bikin bangunan, saudara. Kalau kita kembali Anda adalah kepala perjanjian lama, lihat tanah kosong itu sukacita. Karena Israel yang sedang dibuang di Babel, ketika mereka mau pulang ke tanah Yudea, mereka ketemu gunung, ketemu lembah, itu pulangnya sulit. Maka kalau tanah diratakan itu artinya jalan pulang, dan kemuliaan Allah akan hadir. Saudara, saya mendapatkan informasi teks kita ini, saudara, tema ya, melangkah lebih tinggi untuk kemuliaan Tuhan, itu diambil dari Yesaya pasal 40. Ketika Israel mulai berasa, aduh kami nggak mungkin bisa pulang dari pembuangan, nggak mungkin, tapi dikatakan, akulah Tuhan. Orang yang lesu akan berjalan, kamu akan kuat seperti Raja Wali. Itu sudah, bahwa kamu kelihatan tidak mungkin, tapi Tuhan akan berikan kamu kekuatan untuk kamu pulang. Dan Yohanes Pembaptis datang dengan berita itu, sudah. Dan nggak cukup sampai di sana, saudara. Oke lah, dia keluar dari Yerusalem, berkhotbah di padang gurun. Kalau nggak ada yang dengar, ya sama aja, kan, saudara. Tapi saudara, dia berkhotbah di padang gurun. Itu prajurit-prajurit pun bisa datang kepada dia, saudara. Ini adalah orang yang luar biasa, seorang tokoh yang besar sekali, saudara. Dan yang paling luar biasa dari semuanya adalah di dalam kitab suci kita mendapatkan catatan dia penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Itu paling luar biasa, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, Indonesia punya sejarah. Bapak proklamator kita ada Bapak Soekarno, ada Bung Hatta. Pak Soekarno adalah seorang orator yang saya nggak pernah ketemu orator yang lebih bagus daripada dia di seluruh Indonesia sampai sekarang. Dia nomor 2 Pak Diki. Nomor 1 Pak Soekarno, saya kira, saudara. Tapi sudah tahu Pak Soekarno seorang yang sangat hebat, dan di sampingnya dia ada pemikir yang hebat, Yohanes Pembaptis, sudah sekaligus pemikir hebat dari jalurnya Zakaria, sekaligus orator yang umum. Kalau dia berteriak orang datang, sudah kuasa Tuhan besar sekali dia tahu dia, sudah. Dan dia penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Itu yang terpenting, sudah. Efeknya apa, sudah? Orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan, efeknya adalah jeli di dalam lihat Yesus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan itu efeknya bukan jadi suka meramal masa depan seperti apa, atau suka berbahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti, atau melakukan tindakan-tindakan ganjil seperti jatuh-jatuh atau loncat-loncat, sudah. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan merujuk kepada Yesus. Dan Yohanes Pembaptis, sudah, sejak masih dalam kandungan, ketika Maria datang, dia meloncat dalam kandungan. Itu yang penuh dengan Roh Kudus, sudah. Dan kita tahu, sudah, berita yang paling terkenal dari Yohanes Pembaptis adalah apa, sudah? Sudah tahu? Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dia harus semakin besar, aku masih semakin kecil. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya semakin merujuk kepada Kristus, dan kita semakin tidak terlihat. Kristus yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Orang yang digambarkan development karakternya di dalam Injil Yohanes sebagai orang yang makin lama kenal Yesus, makin lama kenal Yesus, makin lama kenal Yesus. Tapi di dalam Lukas pasal 7 kita ketemu satu peristiwa di mana Yohanes Pembaptis itu mulai agak ragu-ragu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan bisa ragu-ragu terhadap Yesus. Pasti ada sebuah peristiwa yang super besar. Pertanyaannya, apa itu? Peristiwa apa yang akhirnya bisa membuat Yohanes itu agak ragu? Ada penafsir yang mengatakan, saudara, karena ucapan Yesus Kristus tentang janjinya, tentang penggenapan firman Tuhan yang ada di dalam dirinya, itu ternyata benefitnya nggak sampai kepada dia. Coba perhatikan, saudara. Ucapan dari Tuhan Yesus ketika berkata kepada murid-murid Yohanes. Lalu Yesus menjawab mereka, pergi dan beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit tidak menajiskan dilahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, itu adalah kutipan dari Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61, dan saya coba bacakan juga ya. Yesaya pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti agung, dan seterusnya. Ada berita baik, ada berita baik. Berita baiknya yang meliputi berita baik bagi orang miskin, bagi orang tertindas, dan bagi para tawanan. Ya, Yohanes masuk dalam penjara. Yohanes masuk dalam penjara. Tapi berita untuk para tawanan kok gak ada. Jadi Yesaya 61 yang akhirnya dikutip oleh Tuhan Yesus. Urusan tawanan jadi hilang, saudara. Orang buta melihat, orang tuli bersalah, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Banyak kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tawanannya mana? Yohanes itu lagi ditawan. Ada penafsir yang mengatakan seperti itu, saudara. Saya sih kurang setuju ya. Kenapa, saudara? Karena picture-nya tentang Yohanes bukan orang yang egois. Bukan. Kemarin saya mendengarkan cerita dari Pak Doki. Banyak orang yang seringkali jahat kepada saya, melakukan hal-hal yang tidak adil kepada saya. Saya sih biarkan aja. Tapi begitu itu menyangkut orang lain, apalagi orang lain tidak bisa defend, tidak bisa bela dirinya sendiri, saya akan maju. Nah, begitu, saudara. Masa yang harus berarti kebaikan, saudara? Kalau kebaikan nggak nyampe kepada saya uring-uringan. Masa gitu, saudara? Kan ya aneh, saudara. Jadi harus berarti saya percaya bukan menjadi ragu karena dia dalam tawanan tidak dibebaskan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Yohanes Baptis di dalam bagian ini bisa semacam kayak agak goncang, saudara? Nah, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Lukas pasal 7 kita baca, ada beberapa detail kecil yang bisa memberikan petunjuk penting. Kemarin Pendeta Henry mengatakan, kalau urusan studi biblika, perhatikan ayat yang kelihatan tidak terlalu penting. Yang tidak terlalu penting seringkali menjadi petunjuk-petunjuk penting. Ayo bacakan, saudara. Ketika Yohanes diberitahu tentang semua peristiwa itu oleh murid-muridnya, yang manggil orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Jadi, saudara, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya, atau dalam kata lain, Yohanes Pembaptis mulai menjadi agak bingung dan ragu-ragu mungkin, lalu suruh muridnya untuk bertanya. Ketika apa, saudara? Ketika apa? Ketika Yohanes Pembaptis diberitahu semua peristiwa itu. Yohanes Pembaptis menjadi ragu bukan karena dia ada di dalam penjara, tapi karena dia mendengar semua peristiwa itu. Itunya apa? Peristiwa itunya apa? Nah, kalau kita perhatikan, satu perikop sebelumnya, kita melihat ada peristiwa itu. Pasal 7, LAI memberikan judul, Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Setelah itu, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Orang mati dibangkitkan. Jadi, saudara, Yohanes Pembaptis menjadi agak ragu setelah dia mendengar peristiwa itu, yaitu Yesus menyembuhkan orang di Kapernaum dan membangkitkan orang mati di Nain. Setelah itu dia jadi ragu. Sudah aneh, kan? Begitu, saudara. Saya percaya di tempat ini yang kenal sama saya itu sedikit sekali. Siapa sih orang ini yang diundangi, siapa? Dikit sekali yang tahu. Namanya, saudara kalau pergi ke Nawang atau ke Surabaya, ketemu 10 orang, ekonya 2, saudara. Anda buka di Yellow Pages tuh, eko tuh 88 mungkin, saudara. Jadi, saya itu seorang laki-laki random saja, saudara. Ya, agamanya Kristen. Tapi masa ia diundang Kompas kata laki-laki random, saudara? Lalu, mau menjelaskannya juga sedikit sulit, saudara. Karena saya punya CV nggak panjang. Saya kalau mau bicara waktu NADC atau NADC ya, dituliskan tuh, misalnya panitianya teman-teman sendiri kan sudah adik kelas ya, tuh ditulis apa tuh? Masih terlalu pendek nih CV-nya. Pendek. Kalau pendek kan CV-nya panjang, pernah ini, saya nggak ada sudah. CV-nya pendek sekali. Jadi menjelaskan tentang saya itu sulit. Anda menjelaskannya gimana, saudara? Seorang laki-laki yang kurus itu, kenapa orang kurus diundang khotbah? Atau seorang yang bicaranya cepat itu, kenapa orang bicara cepat diundang khotbah? Tapi sudah, misalkan sudah. Saya bilang, sudah diam aja. Percaya sama dia. Kenapa saya mesti percaya? Dia itu kemarin membangkitkan orang mati.
Kemarin dulu menyembuhkan orang hanya dengan perkataan. Semua, oke. Kan begitu sih. Kalau ada peristiwa luar biasa yang terjadi dengan saya, Anda jadi lebih percaya, bukan jadi ragu. Tapi Yohanes Pembaptis sebelumnya sudah penuh dengan Roh Kudus, sangat percaya pada Yesus. Setelah mendengar Yesus menyembuhkan orang di Kapernaum, setelah mendengar Yesus membangkitkan orang mati di Nain, justru menjadi ragu. Kan kebalik, saudara. Aneh kan? Aneh. Kalau kita punya ekspektasi untuk menghadapi dengan Yesus itu rendah. Saudara, membangkitkan orang mati itu hebat enggak? Tergantung yang melakukan siapa. Kalau yang melakukan saya luar biasa, kalau yang melakukan Tuhan biasa. Dari nggak ada jadi ada biasa kan? Iya kan? Jadi tergantung siapa yang melakukan, saudara. Anda punya anak kecil, bisa ngikat tali sepatu, tepuk tangannya 2 menit. Hebat sekali ya. Anak saya itu hebat, saya bisa cerita 5 menit tentang kehebatan anak saya, sudah. Anak merasuk hafal, pakai sepatu sendiri bisa, pakai kaos kaki bisa, gosok gigi sendiri bisa. Hebat kan? Hebat. Kalau dia 3 tahun. Kalau dia 17 tahun bisa itu semua, ya biasa. Menyembuhkan orang di Kapernaum, hebat. Menyembuhkan orang mati, mengungkit orang mati di Nain, hebat. Kalau orang biasa, kalau Yesus, bagi Yohanes Pembaptis, Yesus itu tinggi. Oleh karena itu, dia tidak gampang-gampang kagum terhadap peristiwa-peristiwa yang kelihatan besar. Saudara kita ya, kalau dikit-dikit ngomong luar biasa ya, luar biasa, mungkin gambaran kita tentang Tuhan agak kecil ya. Bagi Tuhan, saudara, membuat peristiwa besar sekali di dalam kacamata kita, itu biasa. Malah kalau Yohanes Pembaptis kali ini berpikir, Yesus itu kan Mesias ya. Mesias yang dijanjikan. Harusnya Mesias yang dijanjikan itu tidak menjadi tabib keliling di sekitar Kapernaum, Nain, di wilayah utara, di Galilea sana. Namanya Mesias itu ya banging around, mestinya di mana? Di Yerusalem. Habis itu telanjang itu, lucu itu imam-imam yang palsu itu, harusnya begitu di Yerusalem. Banging around di Yerusalem atau ke Roma sekalian. Itu Kaisar Tiberius itu banyak menurunkan saja dari kuasanya yang besar di itu tuh. Mesiasnya orang Yahudi, beritanya jelas, Yesaya pasal 40. Kemudian Tuhan akan kembali kok. Jadi tabib keliling di sekitar Kapernaum. Hebatnya Yesus itu nggak terlalu jauh lebih hebat dari dokter masa kini. Iya kan, kelihatan kok seperti itu. Maka keraguan Yohanes Pembaptis harus kita pelajari. Ini adalah keraguan yang baik karena dia punya ekspektasi yang tinggi terhadap Yesus. Saya tidak mengatakan mari kita jadi orang Kristen yang tidak tahu terima kasih. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang tidak tahu terima kasih. Tapi kita juga tidak bisa menjadi mahasiswa Kristen yang gampang puas. Ya sudah dipercayakan sama Tuhan, ya sudah. Sudah kadang-kadang ya sudah itu karena kita kurang tahu Tuhan kita besar. Makanya ya sudah. Ya harus apa yang ada diterima. Tapi kita nggak punya gambaran tentang Tuhan yang besar. Ya seperti nggak bisa gitu kan. Dengan cerita membangkitkan orang mati di Nain. Cuma gitu aja. Tuhan kita, masa gitu aja. Maka sudah, kita lihat satu melihat dalam bagian ini ya. Bagaimana Lukas menggambarkan bahwa Yesus itu besar melalui peristiwa-peristiwa. Sudah, satu kali bersatu, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya ingin aja kita untuk perhatikan beberapa detail yang mungkin kelihatan kurang penting. Kadang-kadang kita abaikan, padahal penting sekali. Sedikit saya bacakan. Sambil mengakhiri musuhan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata kepadanya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, di dalam kitab suci kita mendapati beberapa kali catatan Yesus membangunkan kembali orang yang sudah mati. Betul kan? Salah satunya anak Yairus sudah mati, dibangunkan kembali. Lalu yang lain lagi, Lazarus sudah mati, kuburannya diteriakin keluar. Lalu salah satunya lagi ini, ketika dia membangkitkan anak janda di Nain. Tapi saudara, kalau Anda perhatikan dari 3 occasion tersebut, hanya satu, hanya di sini ada reaksi dari orang-orang. Seorang nabi dibangkitkan di antara kita.
Coba ya, nanti cek, kalau benar percaya. Coba cek dari, misalkan saudara, Matius sekitar pasal berapa? Sekitar pasal 12-an, gitu saudara. Ketika anaknya Yairus, atau pasal berapa saya lupa. Atau Yohanes sekitar pasal 11, ketika Lazarus dibangunkan kembali, saudara. Ada catatan nggak sih? Seperti ini, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita. Nggak ada, saudara. Jadi, what's so special? Kenapa kok di sini orang-orang itu bereaksi seorang nabi besar telah dibangkitkan di antara kita? Nah, saudara, Lukas dengan careful, ya, dengan hati-hati, mencatat sedikit detail yang membuat kita bisa lihat ke sana, saudara. Yaitu ini. Perhatikan. Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata, lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Detailnya kelihatan tidak terlalu penting. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita coba-coba sebentar, pikir dengan kacamata perjanjian lama, kira-kira Anda bisa membayangkan seorang nabi besar yang membangunkan kembali orang yang sudah mati, dan setelah dibangunkan anak itu diserahkan kepada ibunya seperti Yesus. Ada? Jadi ini saudara. Ketika kita membaca Injil Lukas, kita mesti ingat para bacanya ada orang-orang yang setidaknya bersentuhan dengan perjanjian lama. Ketika kita mendengarkan cerita tentang Yesus membangkitkan seorang yang mati lalu diserahkan kepada ibunya, lalu orang-orang bereaksi, seorang nabi besar sudah bangkit. Artinya di perjanjian lama ada seorang nabi besar yang membangkitkan orang mati lalu diserahkan kepada ibunya. Anda ingat cerita apa? Siapa? Exactly, Elia dengan janda di sana. Kata-katanya itu mirip sekali. Saya coba bacakan bagi kita semua ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Sedikit saja supaya kita mendapatkan gambaran, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya bacakan ya, anaknya janda di Sarfat. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nafas hidup anak itu kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar ke dalam rumah, lalu Elia memberikannya kepada ibunya. Lihat, anakmu hidup. Jadi saudara, di dalam bagian ini kita mendapatkan semacam gambaran bahwa Yesus itu melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Elia. Dan oleh karena itu orang-orang pun bereaksi, seorang nabi besar telah bangkit di antara kita. Tapi saudara, Yohanes Pembaptis mendengar hal itu dan dia ragu. Kenapa saudara? Saya kira salah satunya adalah karena Elia, kalau kita perhatikan saudara, Elia itu adalah seorang nabi yang melayani di rezim yang sangat kuat dan sangat jahat. Tapi oleh penyataannya Elia, rezim itu dinastinya runtuh saudara. Saudara tahu dinastinya siapa? Dinastinya siapa? Ahab itu hidup dengan dinasti siapa? Dinastinya Omri. Ahab adalah anak dari Raja Omri. Dan Raja Omri adalah salah satu raja yang sangat kuat. Samaria itu jasanya Raja Omri, saudara. Jadi Raja Omri adalah raja yang tidak takut Tuhan, tapi secara militer dan ekonomi sangat sukses, secara politik sangat hebat. Maka dia punya anak yang mewarisi kesuksesan bapaknya. Ini tipikal anak yang sukses sejak bayi, saudara. Karena mewarisi kesuksesan bapaknya dan tidak takut Tuhan. Jahatnya luar biasa. Israel pada zamannya Ahab itu jahatnya bisa dikatakan salah satu yang paling mentok, saudara. Sudah tahu ya, Israel itu kan senantiasa menyembah berhala. Sering kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sambil sembah Yahweh, sembah berhala. Sambil sembah Yahweh, sembah berhala. Tapi pada zamannya Raja Ahab, sudah, yang menyembah Yahweh dibunuh sama dia. Dia dedicated, sudah. Punya dedikasi yang besar sekali pada Baal, sudah. Ini kan luar biasa, sudah. Lalu dia menikah dengan Isabel yang juga sama gilanya, sudah ya. Memelihara 400 nabi-nabi, sudah. Yang semuanya bukan nabi Yahweh. Gila sekali, sudah. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara, Elia berkata-kata bahwa rezim ini akan runtuh. Tuhan itu suruh Elia, saudara, kamu nanti mengurapi Yehu, cucu Nimsi untuk menjadi raja atas Israel. Nah, ini dinasti yang berbeda, saudara. Nanti jadi dinastinya Yehu, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, satu orang manusia. Elia itu siapa, saudara? Latar belakangnya apa? Nggak tahu. Kita cuma tahu satu hal. Elia orang Tisbe. Tapi disertai Tuhan dengan sangat luar biasa. Maka dia bisa menggulingkan satu dinasti. Ya, tentu boleh kita orang tua, dan kita semua tahu sejarahnya, saudara. Cerita ketika sebelum dinastinya itu kencang dan hancur, pertambahan berhala dihancurkan oleh Tuhan melalui tangannya Elia. Pakai cara seperti apa? Pakai cara KKR yang dihadiri oleh total agama yang berbeda, plus itu alim ulamanya. Sudah bisa ngomong, saudara. Kalau kita KKR biasanya yang datang itu kan banyak orang Kristen, saudara. Ini KKR yang datang, saudara.
Nggak sampai ribuan sih, 450 sudah. Tapi 450 semua agak berbeda. Dan semuanya adalah alim ulama. Dan semuanya bertobat nggak sudah? Bertobat nggak? Nggak sudah. Disembelih sudah hatinya sudah. Sungai pisang sudah, habisin sudah. Sudah bisa bayangkan pada waktu itu ya. Wow, itu kan show-nya sangat luar biasa, keren untuk Elia itu. Di Gunung Karmel, persembahannya mereka itu ya, ketika Nabi Baal itu berjingkar-jingkar lalu menyanyi-nyanyi. Elia bilang, kurang keras, panggil kurang keras. Dewamu tidur, dewamu lagi sibuk, panggil lebih keras. Pakai loudspeaker kalau perlu, gitu ya. Pokoknya, enggak ada loudspeaker pada waktu itu ya. Pokoknya panggil lebih keras, semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Tapi Elia cuma berdoa, Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nyatakanlah hari ini bahwa Engkaulah Allah, dan bahwa aku hambamu, dan bahwa ini semua terjadi karena Engkau. Ini mantap sekali ini kata-katanya. Dia mengatakan, nyatakan Engkau Allah, aku hambamu, dan semua ini terjadi karena Engkau. Saya berharap ya, suatu hari nanti kalau ketemu Tuhan ya, Tuhan gak tanya saya apa yang saya lakukan. Berharapnya sudah, buatannya sih gak bisa ya. Kalau setiap hari Tuhan tanya, kenapa kamu lakukan ini? Saya akan jawab, karena Engkau suruh. Itu kan mantap sekali. Ini semua terjadi karena Engkau. Kalau saya ketemu Tuhan pasti beda sudah. Kenapa ini kamu lakukan? Iya Tuhan, maaf kan begitu sudah. Elia enggak. Dia mengatakan, nyatakan hari ini Tuhan, Engkau Allah, aku adalah hambamu, dan semua ini terjadi karena Engkau. Lalu api turun, setelah dia berdoa, hujan turun, lalu sudah. Nabi-nabi Baal, 450 orang, disembelih darahnya, mengalir semua. Itu menjadi salah satu periode yang sangat awal dari pembasmian penyembahan Baal di Israel Utara, sudah. Nanti akan diteruskan perjuangannya oleh Yehu, cucu Nimsi, dan Raja Aram, namanya adalah Hazael, saudara. Dan tentu saja Elisha, ya, penerusnya Elia, saudara. Elia adalah tokoh yang sebesar itu, saudara. Sementara, Yesus yang katanya seorang nabi besar, melakukan apa dia? Gak sekeren Elia sama sekali, rezimnya siapa? Ketemu sama Herodes juga seperti kayak gak ada tajinya, apalagi Tiberius, jangankan ngomong Tiberius. Elia sudah berhadapan dengan rezimnya Omri loh, berhadapan dengan Raja Ahab loh. Dia bisa mengatakan seperti, hai Ahab, engkau yang mencelakakan Israel. Wih, luar biasa. Sudah begitu, sudah 450 nabi Baal itu bisa bayangkan sudah. Chaosnya gimana itu? Chaos asik ya sudah, karena penjahat-penjahat dihabisi ya sudah. Darah mengalir, wah di tepi sungai Kison itu sudah. Wih, itu berapa liter darah itu, orang-orang disembelih sudah. Orang-orang Israel yang semuanya sampai berteriak tuh, Tuhanku besar, mungkin begitu sudah. Tapi Yesus di mana? Gak hebat sama sekali. Ya, dia menyembuhkan orang di Kapernaum, membangkitkan orang mati di Nain, oke lah. But kami ini butuh pemimpin, Bung. Kami ini butuh seorang yang bisa seperti Elia, menjatuhkan pemerintahan Romawi yang jahat itu, atau menjatuhkan imam-imam kepala yang super korup di Yerusalem itu. Bersihkan itu semua, jangan jadi tabib keliling. Juga buka klinik tabib keliling kayak begitu. Aduh, Yohanes Baptis pikirnya apa ini sudah? Tetapi sudah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa beritanya dia adalah berita pembebasan. Dan yes, kita melihat Yesus Kristus akan menunjukkan satu hal, bahwa kamu mungkin punya pengharapan yang sangat besar di dalam cerita Elia, tapi Yesus akan melompat dengan lebih tinggi. Gimana sudah melompat lebih tinggi? Tidak ada satu darah orang jahat yang ditumpahkan. Tapi sudah kita nanti akan melihat sudah, Yesus Kristus ini yang dikatakan, aku memberitakan kabar pembebasan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ini bukan sekedar penyembuhan ya sudah ya. Sudah kalau kita cek ya di dalam kitab suci kita sudah, Yesus pernah menyembuhkan diabetes nggak? Kanker pankreas pernah nggak? Glaukoma pernah nggak? Nggak pernah. Bukan karena nggak bisa ya. Tapi sudah, karena penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah merujuk bahwa janji tentang yang ada dalam Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 61 itu sedang akan digenapi. Janji Tuhan tentang pembebasan itu sedang akan datang. Dan Yesus Kristus mengatakan, saat ini janji pembebasan itu akan dilakukan dengan cara yang lebih besar, dengan melompat lebih tinggi daripada yang bisa dilakukan oleh Elia. Elia sudah menghabisi 450 nabi Baal, harusnya Yesus 800 atau 900 nabi Baal. Enggak. Tapi Yesus melompat lebih tinggi dengan cara bagaimana? Nanti kita melihat sudah. Ada nggak sih darah yang ditumpahkan untuk dosa-dosa Israel? Ada. Tapi bukan darahnya Pilatus. Kenapa sudah? Haram jadah. Darahnya Pilatus buat apa? Darahnya Herodes buat apa? Darahnya Herodes. Darah yang sungguh-sungguh bisa menghapuskan dosa bukan darahnya nabi Baal. Kumpulkan 450, kumpulkan 900, kumpulkan 1 miliar ton darah. Gak bisa sudah. Satu-satunya darah
jenis darah yang bisa menghapuskan penyembahan berhala, menghapuskan dosa yang seperti apa saja, adalah darahnya Anak Tunggal Allah yang tidak bercacat itu, saudara. Maka di sini, saudara, kita diajak untuk melihat Yesus Kristus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dengan aku. Kamu melihat Elia sangat hebat, luar biasa. Ya, menjatuhkan rezim. Ya, dengan cara bagaimana? Menghabisi darahnya orang jahat. Ya. Tapi saudara, Yesus Kristus melompat lebih tinggi dengan mengatakan apa, saudara? Saya melampaui itu. Saya akan tundukkan dosa. Saya akan tundukkan pemberontakan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda, yaitu darah yang suci, yang tidak bercacat, akan saya kurbankan dengan segala macam hasrat yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Di ujung dari Injil Lukas, saudara, kita mendapati Yesus Kristus itu akan berseru, saudara. Tidak seperti Elia yang berseru dengan mengatakan, tangkap nabi-nabi itu, habisi mereka. Tapi Yesus akan berseru dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah yang lebih tinggi. Hari ini, saudara, kita merayakan 2 tahun ulang tahun STTRI ini, saudara. Natalis yang kedua, dan kita mau melompat lebih tinggi, mau lebih tinggi lagi, lebih jauh. Lebih tinggi apanya? Lebih jauh apanya? Lebih gede gedungnya? Amin. Lebih banyak mahasiswanya? Amin juga. Lebih banyak dosennya? Amin. Semuanya beramin, saudara. Tapi satu hal yang kita tidak perlu lupakan, saudara. Lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat apanya, saudara? Pengorbanan, memberi diri, bersekutu dengan Yesus Kristus. Itulah yang namanya lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita di seluruh sivitas akademika di STT Rai ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami diajak untuk bergerak lebih lanjut dengan tidak menjadi lelah. Kami ingin percaya kepada berita pembebasan. Kami ingin percaya kepada berita pelepasan yang Engkau akan berikan seturut dengan yang Engkau janjikan. Dan kami mau, Tuhan, kami menjadi agen-agen pembebasan-Mu, Tuhan. Bukan sekedar dengan kehebatan-kehebatan pikiran kami atau kemampuan kami di dalam berapologetika, meskipun itu semua penting. Tetapi kami ingin, Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin dipersatukan dengan Tuhan Yesus, yang dengan segala kesucian, kebenaran, keadilan, berani memberi diri kami semaksimal mungkin. Terima kasih, Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih.